Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini bersumber dari keterangan Menteri Perdagangan ya. Judulnya, Pedagang Tanah Abang ngeluh pasar sepi. Mendak buka suara, ditayangkan oleh Detik pada hari Jumat jam 4 sore. Ini ada gambar Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso, doorstop ya, saya tidak tahu dalam konteks berita ini atau hal lain. Beritanya begini, para pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mengeluhkan kini pasar jauh lebih sepi, tidak seperti dulu. Keluhan ini sudah diterima langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pedagang beberapa waktu lalu. Kita ngobrol-ngobrol apa sih masalah sekarang yang terjadi di sana. Memang disampaikan ya memang nggak ramai kayak dulu lagi, ujar Budi saat ditemui di kantornya. Budi menilai sepinya pasar saat ini bisa jadi disebabkan oleh adanya pergeseran pola dagang yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Hasil pertemuan itu juga mengonfirmasi sebagian besar pedagang sudah memulai memindahkan sebagian lapaknya secara daring atau online. Kalau dibilang transaksinya turun, ya coba kita lihat ya. Tapi yang jelas kalau mereka sampaikan, mereka juga waktu itu bilang memang nggak kayak dulu, tetapi sebenarnya dia sudah berusaha selain jual secara fisik atau offline juga secara online terang budi. Jadi dari berita ini, Pak Menteri Perdagangan ini sudah mendapat keluhan dari pelaku pasar diwakili Asosiasi Pedagangnya. Dan dari perbincangan, Pak Budi juga tahu bahwa sebetulnya para pedagang ini juga sudah merubah polanya ya. Mereka juga tidak hanya berjualan offline, tapi juga online. Artinya dalam aspek itu yang kalau mereka bilang sepi ya adalah aset omset offline maupun online-nya. Nah, mari kita baca lagi. Dia juga menekankan, ini Pak Budi ya, pentingnya identifikasi produk yang dijual di lapak-lapak Tanah Abang. Menurut Budi, pedagang yang sempat menyambangi kantornya adalah mereka yang fokus memproduksi dan menjual produksi dalam negeri, produk dalam negeri. Tapi kita perlu coba cek ya, Tanah Abang itu barangnya dari mana? Kan apakah sama seperti dulu? Sebagai salah satu solusinya, pihaknya menyiapkan program agar pedagang pasar Tanah Abang bisa naik kelas, salah satunya melalui bisnis matching. Dia berharap dengan pedagang ikut pameran dan semakin dikenal luas, tidak lagi masuk retail besar, pasar produk dalam negeri akan semakin dikenal luas dan tidak lagi hanya bergantung pada kunjungan fisik di pasar Tanah Abang. Kemarin sudah sepakat sih sebenarnya kita terus diskusi. Dia ikut-ikut pameran. Selama ini kan dia memang jarang ya, tapi sudah mulai membiasakan. Siapa tahu nanti dengan begitu semakin banyak oleh pasar ya, oleh market gitu, jelas Budi. Saya beri komentar ya, saya kira reaksi Menteri Perdagangan itu proporsional ya. Tapi juga sekaligus menggambarkan bahwa persoalannya belum nampak terselesaikan atau belum begitu jelas rencana mengatasi persoalan ini. Persoalan yang tentu bukan hanya karena Pak Menteri Perdagangan atau pemerintah ya, ini memang adalah dinamika bisnis ya. Pertama, makin sepinya pasar Tanah Abang ini mungkin mewakili banyak pasar tradisional sejenis lainnya. Itu memang fakta tidak setahun 2 tahun ini, tapi sudah beberapa tahun, terutama sejak pandemi COVID ya. Itu satu hal dulu. Yang kedua, pada serbuan melewati marketplace, melewati perdagangan online itu ya lalu ada perubahan jual beli. Nah, ketika yang pelaku-pelaku seperti di Tanah Abang ini juga melakukan penjualan online, tergantung ya apakah mereka kemudian bisa mempertahankan atau sekurang-kurangnya menahan laju penurunan selain berjualan offline ditambah online. Itu kan dari berita ini kita sudah nangkap juga, itu juga bergantung pada produk yang dijual. Nah, tadi implisit Pak Menteri Perdagangan mengatakan mereka ini jualannya adalah produk dalam negeri. Dari sisi itu sebetulnya kan sederhananya mereka ini punya hak loh untuk dilindungi atau dibantu ya, karena bisa jadi juga pengurangan, bukan bisa jadi banyak kajian yang lebih mikro
itu melihat salah satu penyebab penurunan seperti Tanah Abang yang lebih banyak pada tekstil dan produk tekstil ini digerogoti oleh penjualan produk impor, sementara Tanah Abangnya tidak banyak pelakunya ya, tidak banyak menjual impor misalnya. Itu fakta lapangannya begitu. Lalu solusinya apa kan? Dulu kan kita juga udah pernah dengar pelaku pasar Tanah Abang pernah protes TikTok ya. Nah yang ketiga tadi solusi yang ditawarkan dan mungkin sudah mulai dilakukan oleh Menteri Perdagangan adalah mencoba mematchingkan, mungkin ini lebih tepatnya melinkage ya sekaligus antara pelaku Tanah Abang dengan produsen dalam negeri, retail besar, produsennya, lalu juga diberi kesempatan untuk pameran karena menurut Menteri Perdagangan ini mereka ini jarang pameran. Bisa jadi ya karena dahulu Tanah Abang ini kan memang adalah satu pasar yang punya performa luar biasa ya, orang ulakan ke sana di Asia. Asia ini banyak sekali yang dulu belanjanya di Tanah Abang untuk dijual di negaranya. Kondisi itu kelihatannya sudah tidak semeriah dulu ya. Nah, sehingga mereka tidak merasa butuh pameran. Nah, ini mungkin ada pameran, tapi di sini juga persoalan. Loh ya kalau pedagang Tanah Abang pameran dalam konteks apa yang pamer? Kalau yang pameran mungkin lebih tepat adalah produksinya ya, maksudnya barang-barang yang diproduksi Tanah Abang ini menjualnya kan. Kalau mereka yang diberi kesempatan pameran itu saya tidak tahu, mungkin bantu juga ya. Nah, tapi kita lihat nantilah. Nah, sebagai komentar lain, ini bagaimanapun Pak Menteri Perdagangan ini mengakui ya, jadi menerima keluhan dan dari penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan ini dengan upaya-upaya cari solusi dan juga mendengar aspirasi, ini kan mengakui bahwa terjadi penurunan. Nah, saya ingatkan kanal ini beberapa hari yang lalu membacakan berita di mana Pak Purbaya juga pernah mengunjungi Tanah Abang dan tun beritanya, oh ini rame, masih rame gitu loh. Nah, ini kan penting buat kita pemirsa dan terutama juga kayak saya ekonom dan bisa jadi juga mudah-mudahan para pelaku di pasar Tanah Abang juga mendengarkan siaran ini ya. Jadi dari tempat yang sama, pasar Tanah Abang, dua menteri, yang satu Menteri Keuangan, yang satu Menteri Perdagangan. Menteri Keuangan dengan sangat jelas silakan dicari mesin di pencarian, bahkan menjadi argumen lagi kemarin ketika beliau mengkritik salah seorang ekonom. Sebelumnya ada berita bahwa dia turun ke Tanah Abang, itu kanal ini juga membacakan, juga menyampaikan bahwa keadaannya ya tanda petik baik-baik saja, masih ramai. Lalu itu dikritik, salah satu bagian yang dikritik ekonom yang kemudian dikritik balik oleh Menteri Keuangan, ya beda ya dengan yang disampaikan oleh Pak Budi. Pak Budi mungkin lebih persuasif ya, menerima, mengakui secara jelas ini mengakui bahwa terjadi penurunan dengan melalui mulut beliau disampaikan apa yang disampaikan oleh dagang pasar. Nah, hal-hal seperti ini kelihatannya sederhana. Ya, tetapi sebetulnya ini substansi dalam konteks bagaimana pemerintah menyusun kebijakan-kebijakannya yang dimulai dari tentu pemahaman akan kondisi lapangan, situasi terkini, baik dari sisi pelaku usahanya, sektoralnya, hubungan antar pelaku, hubungan antar sektor, ya, lalu terhadap kinerja makroekonominya, kontribusinya seperti apa. Nah, kemudian Pak Purbaya sendiri mengakui misalnya dalam hal investasi ada perlu debottlenecking, satgas debottlenecking. Nah, dalam konteks ini mungkin tidak persis dalam konteks investasi, tapi Kementerian Perdagangan bisa jadi juga biarpun tidak membuat satgas, sebetulnya gagasan Pak Budi ini kan jadi untuk debottlenecking juga, tapi dalam konteks bagaimana mencegah penurunan lebih lanjut omset mereka itu. Tapi tadi yang saya katakan mendasar tadi, bagaimana dua kementerian ya toh itu memiliki penilaian yang berbeda terhadap kondisi pasar Tanah Abang. Kalau kondisinya terlalu berbeda begitu, bagaimana kebijakan bisa diambil? Kalau dia dibilang baik saja masih ramai, kan nyaris tidak memerlukan treatment-treatment yang mendasar, ya hanya menjaga saja. Tapi kalau penilaiannya adalah situasinya sudah lemah, tentu yang diperlukan adalah perubahan-perubahan mendasar dan bahkan mungkin struktural. Jadi pedagang itu dalam pengalamannya tidak
perlu banyak dibantu ya. Kalau mereka sudah minta bantuan dalam konteks kayak Tanah Abang ini, berarti situasinya serius. Mereka adalah pelaku-pelaku yang sebelum-sebelumnya sangat mandiri dan cukup survive dengan dinamika pasar, pelemahan daya beli, dan seterusnya. Mudah-mudahan koordinasi antar kementerian, kemudian kemauan untuk menerima aspirasi dari rakyat, dari pelaku usaha, dan seterusnya makin meningkat dan benar-benar tidak hanya didengarkan, tapi dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan dinarasikan kepada publik secara bijak. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia membaik di waktu-waktu mendatang.